Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 1 Juni 2022, berjudul Lahir Baru, Kita Diubahkan Serupa Dengan Gambarnya. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Lahir Baru, Kita Diubahkan Serupa Dengan Gambarnya, sebagai petunjuk bagi kita agar mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dikarenakan yang lama sudah berlalu, dan supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang bisa mengklaim dirinya bahwa ia lahir baru dan diubahkan serupa dengan gambarnya, bila mana membuat Kristus yang pertama dan yang terakhir dalam segala hal di dalam hidupnya, dan kasih kepadanya semakin bertambah setiap hari. Kasih sayang mungkin sebening kristal dan indah dalam kemurniannya, tetapi mungkin dangkal karena belum dicoba dan diuji. Buatlah Kristus yang pertama dan yang terakhir dalam segala hal. Pandanglah dia selalu, dan kasihmu kepadanya akan menjadi lebih dalam dan lebih kuat setiap hari, sebagaimana diserahkan kepada ujian dan pencobaan. Dan sementara kasihmu kepadanya semakin bertambah, maka kasihmu kepada satu sama lain juga akan bertumbuh semakin dalam dan semakin kuat. Kedua, seseorang bisa mengklaim dirinya bahwa ia lahir baru dan diubahkan serupa dengan gambarnya, bila mana ia memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan dan ketenangan jiwa, serta menghilangkan kekurangan-kekurangan dalam tabiat dan mengikat dirinya ke surga. Menjadi seorang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus, memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan dan ketenangan jiwa, yang akan menanggung pertentangan atau kontradiksi tanpa menjadi marah atau menjadi gila. Jika penutup yang bersifat menipu yang ada di sekitarmu bisa dibuangkan sehingga engkau bisa melihat dirimu sendiri sebagaimana Allah melihatmu, maka engkau tidak lagi akan membenarkan diri pribadimu, tetapi menaruh semuanya pada Kristus, satu-satunya yang bisa menghilangkan kekurangan-kekurangan dalam tabiatmu dan kemudian mengikat engkau ke atas. Ketiga, seseorang bisa mengklaim dirinya bahwa ia lahir baru dan diubahkan serupa dengan gambarnya, bila mana selalu waspada, berjuang, dan rajin berdoa, serta selalu memandang kepada Yesus. Disinilah kita perlu waspada, berjuang, berdoa, agar jangan ada yang memikat kita untuk memilih tuan lain, karena kita senantiasa bebas melakukan hal ini. Tetapi marilah kita terus menunjukkan mata kita kepada Kristus, dan Ia akan memelihara kita. Dengan memandang kepada Yesus, kita aman. Tidak ada yang bisa mencabut kita dari tangannya, dengan terus memandang kepada Dia. Keempat, seseorang bisa mengklaim dirinya bahwa ia lahir baru dan diubahkan serupa dengan gambarnya, bila mana selalu berpegang pada Yesus Kristus, gantinya membicarakan setan dan memuliakan iblis atas kuasanya. Bila mana setan melemparkan bayang-bayang jahatnya melintang di jalan kehidupan kita, jangan melihat kepadanya atau membicarakannya dan memuliakan si iblis dengan membicarakan dia dan kuasanya. Tetapi oleh iman, kita harus senantiasa berpegang pada Yesus Kristus. Dan setiap keraguan-raguan yang dinyatakan adalah bibit yang ditanam, dan bibit itu akan berakar dalam hati. Kita jangan pernah mengucapkan satu kata pun yang memuji si iblis atas kuasanya yang begitu ajaib yang membuat kita mau ditundukkan olehnya, karena Kristus telah membeli dan menebus kita sehingga setan tidak lagi berkuasa atas diri kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.